Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai audit manajemen keuangan. Nah, materi ini membahas mengenai bagaimana perusahaan mengelola keuangan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Nah, sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Najwa Puspita Putri Setiawan dengan NIM 234020027 dan juga rekan saya. Perkenalkan, nama saya Meta Amelia Angrasonda dengan NIM 234020023. Perkenalkan, nama saya Despita Patinisa Mulyadi dengan NIM 234020017. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama ada fungsi keuangan. Fungsi keuangan tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dengan bagian produksi, pemasaran, SDM, dan penelitian perusahaan. Jika pengelolaan keuangan berjalan baik, maka seluruh aktivitas perusahaan juga akan berjalan lebih lancar karena kebutuhan dananya dapat terpenuhi dengan tepat. Nah, jadi keuangan itu berfungsi mengatur pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Semua kegiatan perusahaan membutuhkan dana. Jika pengelolaan dana buruk, maka operasional perusahaan juga akan terganggu. Selanjutnya, pengertian audit manajemen keuangan. Audit manajemen keuangan merupakan proses pemeriksaan dan penilaian terhadap pengelolaan keuangan perusahaan. Audit ini dilakukan secara sistematis dan berkala untuk mengetahui apakah kebijakan keuangan yang diterapkan sudah efektif dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Nah, audit tidak hanya memeriksa angka, tetapi juga menilai kebijakan dan sistem pengelolaan. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan perusahaan. Selanjutnya masuk ke bagian tujuan dan manfaat audit. Yang pertama ada tujuan. Tujuan audit manajemen keuangan adalah untuk menilai apakah strategi dan kebijakan keuangan perusahaan sudah tepat. Selain itu, audit juga menilai efektivitas pengawasan, pelaporan, dan tata kelola keuangan perusahaan. Masuk ke tujuan audit, yang pertama ada menilai ketepatan strategi dan kebijakan keuangan yang ditetapkan perusahaan. Nah, audit ini dilakukan untuk mengetahui apakah strategi dan kebijakan keuangan perusahaan sudah sesuai dengan tujuan perusahaan dan mampu mendukung perkembangan perusahaan. Misalnya, kebijakan penggunaan dana, investasi, atau pengendalian biaya. Tujuan yang kedua, yaitu menilai apakah dokumentasi peraturan, pemantauan, dan pelaporan manajemen keuangan telah memadai. Nah, audit ini memeriksa apakah perusahaan sudah memiliki dokumen, prosedur, serta laporan keuangan yang lengkap dan jelas. Hal ini penting agar seluruh aktivitas keuangan dapat dipantau atau dipertanggungjawabkan dengan baik. Tujuan yang ketiga, menilai ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas tata kelola keuangan perusahaan. Nah, audit ini menilai apakah penggunaan dana perusahaan sudah hemat, tepat guna, dan mampu mencapai tujuan perusahaan secara optimal. Selanjutnya masuk ke manfaat. Manfaat audit yaitu perusahaan dapat mengetahui kelemahan yang masih ada sehingga dapat dilakukan perbaikan dan mencegah kerugian di masa depan. Nah, manfaatnya tuh antara lain yang pertama, ada deskripsi tentang ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas tata kelola keuangan perusahaan saat ini. Audit ini memberikan gambaran mengenai kondisi pengelolaan keuangan perusahaan, apakah sudah berjalan baik atau masih terdapat kelemahan. Manfaat yang kedua, kekurangan yang masih memerlukan perbaikan dalam tata kelola keuangan perusahaan. Melalui audit, perusahaan dapat mengetahui bagaimana yang masih lemah atau yang belum berjalan optimal sehingga bisa segera diperbaiki. Manfaat yang ketiga, diperolehnya umpan balik untuk pencegahan terjadinya kerugian karena kurang baiknya tata kelola keuangan perusahaan. Hasil audit dapat dijadikan evaluasi agar perusahaan dapat mencegah kesalahan, pemborosan, atau kerugian di masa mendatang. Audit ini membantu perusahaan untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan menjadi lebih baik dan lebih terkontrol. Selanjutnya ada ruang lingkup audit keuangan. Yang pertama itu ada ketetapan posisi organisasi manajemen keuangan dalam struktur organisasi. Nah, audit menilai apakah bagian keuangan sudah ditempatkan pada posisi yang tepat dalam struktur organisasi perusahaan. Nah, bagian keuangan itu harus memiliki peran yang jelas agar proses pengambilan keputusan keuangan berjalan efektif dan tidak terjadi tumpang tindih tugas dengan bagian lain. Yang kedua ada prosedur dan pedoman tata kelola keuangan perusahaan.
Audit memeriksa apakah perusahaan sudah memiliki prosedur dan pedoman yang jelas dalam pengelolaan keuangan, seperti prosedur pengeluaran kas, penyusunan anggaran, dan pelaporan keuangan. Pedoman ini penting agar seluruh kegiatan keuangan berjalan teratur dan sesuai aturan. Yang ketiga, ada penetapan tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap fungsi keuangan. Setiap pegawai atau bagian keuangan harus memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. Audit dilakukan untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan wewenang dan seluruh pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, ada ketepatan keputusan dan kebijakan keuangan yang ditetapkan perusahaan. Audit menilai apakah kebijakan keuangan yang dibuat perusahaan sudah tepat dan mendukung tujuan perusahaan, misalnya kebijakan investasi, penggunaan dana, atau pengendalian biaya operasional. Yang kelima, ada tata kelola manajemen keuangan perusahaan. Nah, audit itu mengevaluasi apakah pengelolaan keuangan perusahaan sudah berjalan efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan prinsip good corporate governance. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan yang pertama ada memperoleh laba yang maksimal, yaitu perusahaan berusaha mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya melalui pengelolaan dana yang baik dan penggunaan biaya secara efisien. Yang kedua, menjaga kontinuitas perusahaan. Manajemen keuangan bertujuan menjaga kelangsungan hidup perusahaan agar tetap dapat beroperasi dalam jangka panjang. Yang ketiga, menjaga likuiditas. Perusahaan harus mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya seperti membayar utang, gaji karyawan, dan biaya operasional lainnya tepat waktu. Yang keempat, memaksimalkan nilai perusahaan. Pengelolaan keuangan yang baik dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata investor dan pemegang saham. Yang kelima, mengoptimalkan penggunaan dana. Dana perusahaan harus digunakan secara efektif sehingga tidak terjadi pemborosan atau dana menganggur. Selanjutnya, fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, perencanaan kebutuhan dana. Perusahaan merencanakan beberapa jumlah dana yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan operasional maupun investasi. Yang kedua, penganggaran dana. Dana yang dimiliki perusahaan dialokasikan ke berbagai kegiatan sesuai prioritas dan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, pengendalian keuangan. Manajemen melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana agar tidak terjadi penyimpangan ataupun pemborosan. Yang keempat, pengelolaan investasi. Perusahaan mengelola investasi untuk memperoleh keuntungan di masa depan dan meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Yang kelima, pengelolaan sumber dana. Perusahaan menentukan sumber pendanaan yang digunakan, baik dari modal sendiri maupun pinjaman. Yang keenam, ada penyimpanan dana. Dana perusahaan harus disimpan dengan aman dan mudah digunakan ketika diperlukan untuk kegiatan operasional. 7. Pemeriksaan keuangan. Dilakukan evaluasi atau audit untuk memastikan pengelolaan keuangan berjalan sesuai prosedur dan tujuan perusahaan. Yang kedelapan, pelaporan keuangan. Perusahaan menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan sumber informasi bagi pihak internal maupun juga eksternal. Audit organisasi manajemen keuangan. Pencapaian tujuan keuangan perusahaan bergantung pada yang pertama ada efektivitas organisasi manajemen keuangan. Audit menilai apakah organisasi keuangan perusahaan sudah berjalan efektif dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Dan pengelolaan keuangan pun dipengaruhi oleh tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas. Setiap bagian harus memiliki pembagian tugas yang jelas agar pekerjaan lebih terarah dan mudah diawasi. Juga SDM yang kompeten. Perusahaan itu membutuhkan karyawan yang memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang keuangan agar pengelolaan keuangan berjalan dengan baik. Juga harus ada prosedur dan juga standar yang operasional efektif. Audit itu memastikan perusahaan memiliki SOP yang jelas agar aktivitas keuangan itu berjalan konsisten dan juga terkontrol. Selanjutnya, audit atas keputusan investasi. Nah, di poin pertama yaitu potensi keuntungan yang diperoleh sebelum perusahaan melakukan investasi. Perusahaan perlu menghitung dan memperkirakan keuntungan yang bisa didapat agar investasi tersebut tidak menimbulkan kerugian. Poin kedua adalah pemulihan modal pada akhir umur investasi. Artinya, perusahaan harus memastikan bahwa modal yang sudah dikeluarkan dapat kembali setelah investasi selesai atau pada akhir masa investasi. Selanjutnya yaitu periode waktu investasi untuk menghasilkan keuntungan. Perusahaan perlu mempertimbangkan berapa lama investasi dapat memberikan keuntungan agar
keputusan investasi lebih efektif dan efisien. Nah, di poin terakhir yaitu jumlah investasi bersih yang dikeluarkan. Perusahaan harus menghitung total dana yang digunakan dalam investasi supaya pengeluaran tetap terkendali dan sesuai kebutuhan. Selain ini, membahas audit atas keputusan operasi. Audit operasional dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional perusahaan berjalan dengan baik dan efisien. Kebijakan operasional harus mampu memanfaatkan sumber daya perusahaan secara optimal agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Selain itu, perusahaan juga perlu memastikan bahwa sumber daya yang digunakan sesuai dengan target output yang ingin dicapai. Selanjutnya, pada slide ini dijelaskan tentang jumlah optimal aset lancar. Penentuan aset lancar dipengaruhi oleh dua hal utama, yaitu tingkat output yang akan dicapai perusahaan dan tingkat laba yang diharapkan dari penggunaan aset lancar tersebut. Jika aset lancar terlalu sedikit, operasional perusahaan bisa terganggu. Namun, jika terlalu banyak, maka dana perusahaan menjadi kurang produktif. Selanjutnya ada manajemen kas. Nah, tujuan pertama manajemen kas adalah menjaga ketersediaan kas agar perusahaan dapat memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari tanpa hambatan. Selain itu, perusahaan juga harus menghindari kas menganggur karena dana yang tidak digunakan akan menjadi kurang produktif. Selanjutnya, kas juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan sehingga seluruh kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Di poin selanjutnya ada audit menilai. Nah, dalam audit manajemen kas, auditor akan menilai arus kas perusahaan untuk mengetahui apakah pengelolaannya sudah baik atau belum. Selain arus kas, auditor juga menilai pengeluaran kas agar penggunaan dana perusahaan tetap efektif dan tidak terjadi pemborosan. Poin terakhir yaitu pengendalian kas. Pengendalian yang baik diperlukan untuk menjaga keamanan kas perusahaan dan mencegah terjadinya kesalahan maupun penyalahgunaan dana. Nah, selanjutnya di sini juga ada manajemen piutang. Dalam manajemen piutang, perusahaan harus tepat dalam memberikan kredit kepada pelanggan agar risiko kerugian dapat diminimalkan. Selain itu, efektivitas penagihan juga penting supaya piutang dapat dibayar tepat waktu oleh pelanggan. Perusahaan juga perlu memperhatikan risiko piutang tak tertagih karena hal tersebut dapat menyebabkan kerugian. Jika piutang tidak tertagih, maka arus kas perusahaan akan terganggu karena dana yang seharusnya diterima menjadi tertunda. Akibatnya adalah kerugian perusahaan dapat meningkat karena ada dana yang tidak kembali. Selanjutnya ada audit atas keputusan pendanaan. Poin pertama yaitu kebijakan pendanaan. Perusahaan harus memiliki strategi yang tepat dalam memperoleh dana agar kebutuhan perusahaan dapat terpenuhi dengan baik dan risiko keuangan tetap terkendali. Selanjutnya ada kebutuhan dana. Perusahaan harus menentukan jumlah dana yang diperlukan supaya kegiatan operasional dan pengembangan usaha dapat berjalan dengan lancar. Poin berikutnya yaitu sumber dana. Perusahaan dapat memperoleh dana dari modal sendiri maupun pinjaman. Oleh karena itu, perusahaan harus memilih sumber dana yang paling sesuai dan menguntungkan. Di poin terakhir adalah pertimbangan dalam memilih sumber dana. Perusahaan perlu mempertimbangkan biaya yang harus dikeluarkan, risiko yang mungkin terjadi, serta kemampuan perusahaan dalam mengembalikan dana tersebut agar kondisi keuangan tetap stabil. Selanjutnya ada audit kebijakan dividen. Beberapa pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait dengan pembagian dividen kepada pemegang saham yaitu yang pertama rencana ekspansi. Perusahaan harus memilih apakah laba akan dipakai untuk modal tumbuh ekspansi atau dibagikan kepada pemegang saham. Yang kedua ada tingkat likuiditas perusahaan. Nah, ini tuh menilai apakah perusahaan punya uang tunai yang cukup atau ready cash untuk bayar dividen, bukan hanya sekedar angka laba di atas kertas. Yang terakhir ada ketentuan-ketentuan yang membatasi pembagian dividen. Nah, adanya regulasi hukum atau perjanjian dengan pihak ketiga seperti bank yang membatasi jumlah dividen yang boleh keluar. Nah, tugas kita sebagai auditor adalah memastikan bahwa keputusan yang diambil manajemen telah mempertimbangkan ketiga aspek ini demi kesehatan finansial jangka panjang perusahaan. Selanjutnya, studi kasus. Kami mengangkat kasus pembengkakan biaya operasional PT PLN Persero. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang
PT PLN Persero. PT PLN Persero merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik di Indonesia. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan membutuhkan pengelolaan biaya operasi yang efektif dan efisien agar kinerja perusahaan tetap optimal. Namun, dalam beberapa periode, perusahaan mengalami peningkatan biaya operasional yang cukup besar sehingga mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, dilakukan audit operasional untuk mengevaluasi sistem pengendalian biaya operasi perusahaan. Selanjutnya ada kondisi perusahaan. Yang pertama, biaya operasional perusahaan mengalami peningkatan setiap tahun. Jadi, di sini biaya operasional PLN terus meningkat setiap tahunnya, seperti biaya pemeliharaan, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya. Sehingga peningkatan ini membuat pengeluaran perusahaan jadi semakin besar. Yang kedua, pengendalian terhadap penggunaan biaya operasi belum berjalan optimal. Artinya, perusahaan masih kurang maksimal dalam mengawasi penggunaan dana operasional, sehingga ada biaya yang penggunaannya kurang efisien. Yang ketiga, terdapat beberapa pengeluaran operasional yang belum efisien. Beberapa pengeluaran dinilai belum sesuai kebutuhan utama perusahaan, sehingga menyebabkan pemborosan biaya operasional. Yang keempat, pengawasan internal terhadap aktivitas operasional masih lemah. Artinya, pengawasan internal yang kurang baik membuat perusahaan lebih sulit mengontrol penggunaan anggaran dan aktivitas operasional. Dan yang terakhir, yang kelima, evaluasi penggunaan anggaran belum dilakukan secara rutin. Perusahaan juga belum melakukan evaluasi anggaran secara berkala. Jadi, kesalahan atau pembengkakan biaya sering terlambat diketahui. Selanjutnya, di sini juga ada penyebab dan akibat terjadinya kasus ini. Untuk penyebabnya, yang pertama, sistem pengendalian internal perusahaan masih kurang efektif. Pengendalian internal yang kurang efektif menyebabkan pengawasan terhadap penggunaan dana perusahaan belum berjalan maksimal. Yang kedua, pengawasan terhadap penggunaan biaya operasional belum maksimal. Kurangnya pengawasan membuat beberapa pengeluaran tidak terkontrol dengan baik. Yang ketiga, koordinasi antar bagian operasional belum berjalan dengan baik. Komunikasi antar bagian yang kurang efektif juga menyebabkan penggunaan anggaran menjadi kurang terarah. Yang keempat, audit operasional belum dilakukan secara menyeluruh dan berkala. Karena audit belum dilakukan secara rutin, beberapa masalah dalam operasional perusahaan tidak langsung terdeteksi. Dan yang kelima, perencanaan penggunaan anggaran perusahaan belum optimal. Perencanaan anggaran yang kurang baik menyebabkan pengeluaran perusahaan menjadi lebih besar dari yang seharusnya. Terus di sini juga terdapat akibatnya. 1. Terjadinya pemborosan biaya operasional perusahaan. Akibatnya perusahaan mengeluarkan biaya yang lebih besar dari kebutuhan sebenarnya. Yang kedua, efisiensi operasional perusahaan menurun. Karena biaya terus meningkat, operasional perusahaan menjadi kurang efisien. Yang ketiga, penggunaan anggaran menjadi kurang terkendali. Pengeluaran perusahaan juga menjadi lebih sulit dikontrol karena pengawasan yang kurang maksimal. Yang keempat, profitabilitas perusahaan mengalami penurunan. Besarnya biaya operasional membuat keuntungan perusahaan ikut menurun. Dan yang kelima, kinerja keuangan perusahaan menjadi kurang optimal. Secara keseluruhan, kondisi ini berdampak pada menurunnya kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya, terdapat rekomendasi untuk perusahaan menjadi lebih baik. Yang pertama, meningkatkan sistem pengendalian internal perusahaan. Perusahaan perlu memperkuat pengawasan agar penggunaan dana lebih terkontrol. Yang kedua, melakukan audit operasional secara rutin.
Audit rutin penting untuk mendeteksi masalah lebih cepat dan mencegah pemborosan. Dan yang ketiga, memperketat pengawasan penggunaan anggaran operasional. Setiap pengeluaran harus diawasi agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keempat, melakukan evaluasi anggaran secara berkala. Evaluasi anggaran perlu dilakukan supaya perusahaan bisa mengetahui penyebab peningkatan biaya. Yang kelima, meningkatkan koordinasi antar bagian perusahaan. Koordinasi yang baik dapat membantu penggunaan anggaran menjadi lebih efektif. Dan yang terakhir, memperbaiki sistem monitoring dan pelaporan keuangan. Dengan sistem pelaporan yang lebih baik, perusahaan akan lebih mudah mengontrol kondisi keuangannya. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang sudah kami jelaskan adalah audit manajemen keuangan merupakan proses evaluasi terhadap pengelolaan keuangan perusahaan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi kegiatan perusahaan. Audit ini bertujuan membantu manajemen dalam mengendalikan penggunaan dana, meningkatkan kinerja perusahaan, serta memastikan seluruh aktivitas keuangan berjalan sesuai dengan prosedur dan tujuan perusahaan. Melalui audit manajemen keuangan, perusahaan dapat mengetahui kelemahan dalam sistem pengelolaan keuangan dan memperoleh rekomendasi perbaikan agar operasional perusahaan menjadi lebih optimal, transparan, dan juga efisien. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.